Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanisa Jikri ingin menjelaskan tentang sejarah singkat. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terbentuk dari penyatuan dua kerajaan penting, yakni Kerajaan Goa dan Kerajaan Tolo. Pada tahun awal abad ke-17, menyatukan ini dipelopori oleh Raja Goa ke-14, Daiman Rabia, yang setelah memeluk Islam bergelar Sultan Alauddin tahun 1593 sampai 1639. Di bawah pengaruhnya, Kerajaan Talo juga memeluk Islam dan sejak saat itu kedua kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan kembar. Wilayah kekuasaan Kesultanan Goa Tolo sangat strategis, berpusat di Makassar yang terletak di jalur pelayaran penting Asia Tenggara. Kesultanan ini merupakan sistem pemerintahan monarki absolut yang dipimpin oleh sultan dengan dukungan para bangsawan dan pejabat adat. Dalam pelantikannya, Saya akan menjelaskan masa kejayaan yang ada di Kesultanan Gua Talo. Masa kejayaan Kesultanan Gua Talo terjadi pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1653 hingga 1669. Pada saat itu, Gua Talo menjadi pusat perdagangan terbesar di Indonesia Timur. Pelabuhan Makassar menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai yang dikelilingin bangsa lain seperti dari Arab, Persia, Cina, India, Inggris, hingga Belanda. Saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi yang terjadi di Kesultanan Gua Talo. Selain ekonomi, kekuatan militer di Gua Talo juga sangat kuat. Sultan Hasanuddin memperkuat angkatan laut dan membangun benteng-benteng pertahanan, salah satunya yaitu Sombu Opu. Ia juga menjalin aliansi dengan kerajaan-kerajaan di kawasan timur Indonesia untuk melawan dominasi VOC. Keberanian dan ketegasan yang dimiliki Sultan Hasanuddin untuk menghadapi ancaman kolonial membuatnya dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur. Di bawah kepemimpinannya itu, Kesultanan Gua Talo menjadi puncak kekuatan politik, ekonomi, dan militer, serta menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme di Nusantara bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan kehidupan politik pemerintahan Kesultanan Gua Talo. Sistem politik Kesultanan Gua Talo bersifat monarki absolut, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan. Setelah penyatuan dua kerajaan yaitu Goa dan Talo, struktur pemerintahannya menjadi lebih kuat. Kedua kerajaan tersebut dipimpin oleh dua raja, namun Raja Goa umumnya memegang kekuasaan lebih dominan dan bertindak sebagai pemimpin utama. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, Sultan dibantu oleh bangsawan, pejabat adat, dan tokoh agama yang menjalankan berbagai urusan kenegaraan seperti hukum, perdagangan, dan pertahanan. Kesultanan ini juga memiliki sistem hukum adat yang disebut Pangadereng, yang kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Islam seiring berkembangnya agama tersebut di wilayah Sulawesi. Pemerintahan Kesultanan Gua Talo dikenal efektif dalam mengolah wilayah kekuasaan, baik di darat maupun di laut. Wilayahnya terbagi dalam beberapa distrik atau kawasan yang dikelola oleh pejabat yang bertunduk pada sultan. Kesultanan ini juga menjalin hubungan diplomatik dan aliansi politik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk memperkuat pengaruhnya. Politik luar
luar negerinya sangat aktif, terutama menghadapi ancaman dari kekuatan kolonial seperti Portugis dan Belanda. Kebijakan politik dan pemerintahan yang stabil inilah yang turut mendorong kemajuan pesat Kesultanan Goa Tala di masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri yang menjelaskan tentang kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Goa Tolo terbagi dalam 3 strata atau kelas, yaitu 1. Bangsawan di Kesultanan Goa Tolo disebut Karong, yang artinya semacam penguasa atau tuan. Mereka adalah golongan elit dan mempunyai kedudukan tinggi dalam menguasai pemerintahan. 2. Rakyat biasa di Kesultanan Goa Tolo disebut Maladeka, yang artinya orang merdeka atau orang bebas. Mereka bukan bangsawan dan bukan hamba sahaya, tapi tetap punya hak atau hidup dan kebebasan atas hidup dan kebebasan. 3. Hamba sahaya di Kesultanan Goa Tolo disebut Atta, yaitu golongan paling bawah dalam struktur sosial. Mereka tidak punya kebebasan penuh atas kehidupannya dan bergantung pada tuannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehancuran atau keruntuhan. Kesultanan Goa Tolo runtuh dikarenakan beberapa peristiwa, di antaranya: 1. Runtuh karena Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 melawan FOC atau Belanda yang dibantu oleh Agung Pelaka atau Bugis. 2. FOC ingin menguasai perdagangan rempah dan memaksa monopoli dagang. 3. Sudah kekalahan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bonggoya pada tahun 1667 yang membuat FOC berkuasa di wilayah itu. Sekian dari jelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan kelompok 6 tentang Kesultanan Goa Talo, yang dimana saya akan membahas kehidupan budaya di Kesultanan Goa Talo. Nah, budaya di Kesultanan Goa Talo ini sangat kaya, yang dimana kesultanan ini memadukan antara tradisi lokal dengan ajaran-ajaran agama Islam. Masyarakatnya itu menggunakan aksara Lontara. Masyarakatnya juga aktif dalam seni dan adat. Yang ketiga itu masyarakatnya juga mengharmonisasi perilaku-perilaku dengan nilai-nilai agama Islam. Oke, kali ini saya akan membahas kesimpulan dari kelompok 6 mengenai materi Kesultanan Goa Talo. Nah, Kesultanan Goa Talo ini berada di Sulawesi Selatan, yang dimana awalnya kesultanan ini terbentuk dari perpaduan antara 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kesultanan ini berpusat di Makassar, dan kesultanan ini cukup menguasai perdagangan maritim serta memiliki tradisi agama Islam yang cukup kuat. Puncak kejayaan kesultanan ini berada pada saat pimpinan Sultan Hasanuddin sebelum pada akhirnya runtuh akibat serangan VOC. Sekian, terima kasih.